YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Joni Nura di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat siang Joni. Selamat siang, Nisa. Ya, Joni, bagaimana kondisi di sana saat ini? Baik, Nisa, dapat saya laporkan sekarang saya sedang berada di Kecamatan Adonara Timur, di mana terjadi banjir bandang yang terjadi pada hari Minggu dini hari. Sampai saat ini ada sejumlah jalan yang putus, sehingga masyarakat ada di 4 kecamatan terusir. Jumlah korban yang sudah ditemukan pada hari ini berjumlah 78 orang. Masih banyak korban yang masih dicari oleh tim SAR dan tim gabungan yang tergabung dengan pemerintah. Dapat saya laporkan juga bahwa pada saat ini juga tim evakuasi juga baru menemukan satu jenazah lagi dan sedang dievakuasi menuju ke puskesmas. Oke, Joni, 78 orang ini keseluruhannya meninggal dunia? 78 warga itu dinyatakan meninggal dunia. Oke, proses pencarian apakah masih terkendala dengan sisa-sisa banjir di sana? Baik, Pak Aldi, dapat saya laporkan bahwa saat ini sudah ada 4 alat berat yang diturunkan oleh pemerintah Polres Timur untuk membantu warga untuk membersihkan puing-puing yang beruntuhan serta yang masih menutup warga yang tertimbun dalam longsor tersebut. Ya Joni, bantuan apakah sudah berdatangan? Lalu bantuan apa yang sangat dibutuhkan oleh warga? Baik, saat ini juga sudah ada Menteri Sosial yang turun langsung ke Adonara Timur membawa serta bantuan sembako. Ya, lalu bantuan yang sangat amat dibutuhkan saat ini? Warga di Adonara Timur sangat membutuhkan sembako berupa makanan, air bersih, obat-obatan. Oke, Joni, bantuan dari Kementerian Sosial termasuk juga mungkin dari BNPB ini dibawa melalui jalur udara atau tetap harus didistribusikan melalui jalur darat atau bagaimana? Baik, Pak Ali, dapat saya laporkan bahwa bantuan dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana mereka menggunakan kapal laut. Sudah sampai ke para pengungsi? Baru sampai di posko didikan pemerintah di Kecamatan Adonara Timur. Sampai saat ini bantuan ini belum bisa didistribusikan karena masih mendata berapa korban serta berapa jiwa yang membutuhkan bantuan tersebut. Oke, untuk di titik-titik tersebut berapa jumlah pengungsi yang sudah terdata, Joni? Sampai saat ini dari Adonara Timur belum ada data yang pasti karena sampai saat ini juga pemerintah dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Dan ada beberapa warga yang datang ke posko melaporkan bahwa keluarga mereka hilang sampai saat ini dan belum kembali ke rumah. Oke, sebenarnya dari hari pertama sudah kurang lebih 3 hari belum ada data yang pasti mengenai korban atau pengungsi di sana. Apa kendalanya sehingga estimasi jumlah pengungsi agar distribusi bantuan juga bisa dilakukan dengan baik? Apa kendalanya hingga tidak bisa dipastikan jumlah pengungsinya? Baik, Pak Ali, dapat melaporkan yang seperti pertama bahwa kendalanya adalah jalan yang menghubungkan ke 4 kecamatan dan lokasi di Kecamatan Ida Boleh itu putus total. Sehingga pemerintah dan warga yang ingin menuju ke lokasi tersebut sulit. Hingga saat ini warga berinisiatif untuk membuat sebuah jembatan kecil untuk bisa menyeberang ke Kecamatan Ida Boleh. Baik, Joni, tempat Anda melaporkan saat ini sepertinya masih ada sisa-sisa banjir bandang. Di belakang Anda itu ada rumah yang terkena banjir atau apa sebenarnya? Bisa Anda jelaskan? Baik, Pak Ali, yang di belakang saya tertampak di layar televisi adalah rumah yang disapu oleh banjir bandang. Sehingga roboh. Bukan hanya rumah, tapi jembatan yang saya berdiri sekarang di atas juga roboh di bawah oleh
banjir bandang yang terjadi pada hari Minggu dini pagi. Dan mayoritas rumah yang diterjang banjir memang kondisinya seperti di belakang Anda, semuanya roboh, tersisa hanya atap begitu. Ya, benar sekali Pak Adi, semuanya roboh dan tersisa atap. Bahkan ada korban jiwa yang tertimbun di dalam rumah ini. Sehingga tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Ya, berarti memang di belakang Anda reruntuhan dan juga banyak korban jiwa yang belum terangkat begitu ya. Lalu bagaimana dengan distribusi dari bantuan Mensos sendiri, kapan akan diberikan? Apakah belum pasti atau bagaimana? Baik, bantuan dari Mensos direncanakan sore ini akan diberikan kepada warga yang berada di Kecamatan Ilebole. Joni, kita tahu bantuan dari berbagai pihak termasuk dari Kemensos dan juga BNPB belum bisa disalurkan. Kalau kemarin beberapa hari di awal bencana, para pengungsi masih bisa menggunakan bantuan dari kerabat atau tetangga mereka yang tidak terdampak banjir. Di hari ketiga ini, apa yang mereka gunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari? Baik Paldi, yang seperti apa yang saya laporkan tadi malam bahwa di posko pengungsian di SMA Negeri 1 itu warga belum mendapat bantuan dari pemerintah. Korban pengungsi yang berada di SMA 1 tersebut mendapat bantuan dari tetangga atau warga-warga yang berada di sekitar lokasi penampungan pengungsi sendiri. Bagaimana dengan listrik dan juga saluran komunikasi, apakah sudah mulai membaik atau masih terputus? Baik, Paldi, dapat saya laporkan bahwa saluran komunikasi pada saat ini sudah mulai baik dan listrik masih dilakukan perbaikan. Oke, Joni, kita tahu masih banyak korban yang diduga kemungkinan besar masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Warga yang kehilangan kerabat mereka, apakah mereka terjun langsung juga mencari kerabat mereka di bawah reruntuhan atau bagaimana? Baik, Fali, dapat saya laporkan bahwa di sebelah saya ada warga yang datang mencari anaknya yang hilang. Sehingga proses pencarian dari keluarga pun terus berjalan, Fali. Baik, kita akan tunggu terus informasi terbaru dari sana dan kita harapkan bantuan bisa segera sampai kepada para pengungsi. Terima kasih untuk sementara Joni Nura melaporkan langsung dari Adonara, Nusa Tenggara Timur.